Gas, jangan tunggan-tunggan, gas, loker, ke belakang. Kiri. Kontaknya jatuh, gas. Kita review untuk kendaraan pertama, yaitu Nissan Frontier yang nanti akan di-drivery oleh Ibu Yusti. Ini untuk yang menerangkan spek oleh langsung Mas Eril. Monggo Mas. Assalamualaikum. Go. Nama saya Muhammad Eril Maulana. Eril ya, biasanya saya terkenalnya Eril. Jadi ini sebenarnya punya drivernya ibu, punya ibu juga, cuman kebetulan saya yang bangun. Saya mantan driver karena lagi pensiun. Jadi ini mobilnya sebenarnya murah-murah, berhadiah lah. Ini speknya cukup untuk melibas, insya Allah cukup untuk melibas Trax GOX, tapi harganya nggak terlalu mahal. Nggak pakai gardan Toyota, nggak pakai mesin diesel, gardannya murah-murah aja gitu. Untuk speknya, kita spek kaki-kaki dulu. Ban Simex 35, kita pakai gardannya biar nggak capek benerin, kita kasih heavy duty dari Nitro. Untuk ini kita pakai Nitro dengan locker depan yang murah, AF. Jadi serba murah. Kalau final gear kita pakai 488, karena ban 35 kita pakai 488 dari Yukon. Untuk suspensi juga saya pakai yang murah. Yang lain pakai King, pakai Fox, saya pakai STS9, yang murah juga. Habis itu apa lagi ya? Untuk mesin saya Cherokee di sini mesinnya standar. Cuman saya sedikit upgrade di sisi porting polish, itu aja sih. Stylenya standar, coil saya semua standar semua, biar mengurangi kerusakan di jalur, jadi mengurangi kemungkinan untuk kerusakan. Selanjutnya untuk body, untuk deck belakang itu saya ganti dengan flat deck. Saya tinggikan untuk menambah departure angle-nya. Jadi kalau double cabin kan penyakitnya waktu kena curug V, dia waktu mau ngangkat kan pasti belakangnya kecantol. Nah ini saya ganti flat deck, saya tinggikan. Jadi untuk panjangnya dapat, departure angle-nya dapat. Kalau buat tanjakan enak udah kalau di situ. Cuman ya itu nggak balik loh Mas, nggak balik kucing terus nonton. Jadi ini kan besok itu satu mingguan mau kira-kira begini nanti. Oh, ya ada gini kan. Pentilai Mas itu biasa ya. Ada kayak pentilai nggak seru. Nggak ada yang nggak seru. Nggak pentilai nggak ada. Selanjutnya lagi untuk roll cage standar seamless. Untuk interior, untuk interior juga masih kerasa Nissan Frontier-nya. Jok masih standar, setir masih standar, interior juga masih saya pertahankan. Kebetulan Nissan Frontier itu banyak untuk slot-slotnya model-model ARB, itu bisa dimasukkan semua. Jadi masih standar, masih kerasa double cabinnya. Naikannya nyaman, nggak panas, AC masih hidup. Kebetulan yang bawa kan ibu, semua harus nyaman semua kayak standarnya. Suspensi juga masih standar juga untuk yang belakang. Yang belakang saya masih pakai per daun, tujuannya murah, nggak perlu saya pakai coilover. Kekuatannya masih dapat. Nah kebetulan mobil ini didesain untuk kargo. Jadi dari kita tim itu mobil ini untuk membawa kargo untuk barang-barang, spare part itu semuanya ngumpul di sini. Otomatis karena belakangnya untuk per saya rasa terlalu lemes, saya kasih untuk setengah coilover. Jadi coilover travel 10 saya ambil, single yang atas saya copot. Cuma single yang bawah untuk menambah kekuatan dari per itu. Itu aja sih. Flat deck juga sepertinya juga simple, nggak ribet, cuman fungsional. Itu aja. Terakhir mungkin kita ke winch depan.
Untuk winch depan yang lain double motor, Eagle Pin, merek luar, saya pakai merek lokal. Kenapa? Murah. Murah saya pakai merek dari X-Gear. X-Gear ini servis sudah cukup, spare partnya juga cukup. Pelayanannya dari Kang Asep juga istimewa sekali. Jadi saya puas dengan winch X-Gear ini. Kalau winch sedikit agak mahal karena beban mobil ini lumayan, dan dia tugasnya adalah membawa kargo, membawa barang di tim. Jadi otomatis winch harus mumpuni. Sebenarnya saya juga kalau memang cukup dengan winch single motor, mungkin saya kasih single motor. Cuman saya tidak berani resiko karena kalau kargo yang bermasalah malah makin repot nanti ceritanya. Steering saya depan itu pakai standar Cherokee. Saya standarkan Cherokee. Kenapa? Biar spare partnya murah, gampang. Cherokee kan tergolong murah dan gampang untuk ininya, maintenance-nya. Habis itu untuk sistem tie rod-nya saya sudah ganti ke pillow ball karena sistem tie rod-nya dari Cherokee itu kan modelnya draglingnya panjang langsung ke tengah. Itu kadang-kadang kalau kita kena obstacle, kena pas di dragling ke tie rod, long tie rod-nya itu biasanya sering bengkok. Nah itu saya ganti ke pillow ball. Pillow ball lebih tangguh, cuman sebenarnya dia lebih berisik gitu. Jadi kalau memang sebenarnya punya opsi untuk menggunakan tie rod standar atau tie rod heavy duty, misalnya keluaran aftermarket luar negeri, itu mungkin lebih bagus. Cuman karena punya Cherokee itu sistemnya draglingnya di tengah, itu yang membuat saya jadi pakai sistem pillow ball. Kita juga sudah pasang untuk snorkel dari Scorpion Ori. Tujuannya kan ini untuk mobil jangka panjang, jarak jauh. Kalau kadang kan pasti kita ketemu sungai, ketemu lumpur, sebagainya, itu intake itu harus dijaga. Akhirnya snorkel dari Scorpion saya taruh di situ. Kenapa? Karena kalau di sini mobilnya sudah gendut, sudah besar. Kalau saya tambahkan pipa lagi di luar, sepertinya malah menghalangi keasikan di jalur. Jadi saya jebolkan di kap depan situ. Untuk lampu-lampu standar lah, lampu-lampu juga yang murah-murah aja. Lampunya pokoknya yang kuning untuk fog lamp, untuk kabut karena masih kuning yang paling lebih ideal untuk lampu fog lamp. LED bar atas juga yang murah-murah aja. Dan yang terakhir kita juga ada roof rack, juga sudah panjang banget. Karena itu tadi mobilnya untuk ekstrim, untuk overland, dan fungsinya untuk mobil kargo, untuk spare part di sini semua, masak kompor kita kumpulkan di sini. Sudah cukup banget untuk overland mobil ini. Gitu. Dan yang pasti saya mobil ini optionnya bukan yang selalu paling mahal. Kalau ada yang lebih murah, kenapa kita nggak lebih murah? Selama itu memang mendukung perjalanan ya, tidak tambah bikin ribet. Itu kenapa nggak kita pakai yang lebih murah? Oke, ini Bu Yusti dari Puncak Joyo menikmati obstacle Java Overland X. Kalau mau beol gampang. Alhamdulillah. Karen belakang Cherokee itu paling rawan dari karen depannya. Beda dengan mobil-mobil lain, biasanya yang trouble karen depannya. Karen belakang Cherokee ini harus mau nggak mau harus dikuatin karena bebannya juga lumayan berat mobil ini. Karenanya saya pakai Yukon spline 30 dengan locker dari Detroit, sudah satu set dengan as rodanya. Kalau untuk spline 27 sebenarnya mungkin masih oke juga. Cuman kalau ada yang lebih kuat, kenapa nggak yang pakai yang lebih kuat? Itu untuk sistem pengereman saya di sini juga pakai cakram. Berhubung mobil ini matic, meskipun matic masih ada dorongan waktu kita masukkan persneleng. Jadi rem harus kuat. Belakang saya kasih double kaliper. Ada kaliper satu untuk punyanya Ford Laser yang murah,
satu lagi punya carry, punya Suzuki Carry yang murah juga. Itu sudah sangat cukup untuk membantu pengiriman depan yang masih ori Cherokee. Nah untuk kargo ini, karena untuk mobil yang memang bawa kargo ya, kita flight decknya ini di sini biasanya kita tumpuk untuk kotak peluru. Ini untuk kotak peluru. Bawah ini biasanya kita gunakan untuk hal yang gampang diakses, misalnya strap, terus double line, shackle seperti itu. Itu kita taruh di bawah sini. Habis itu untuk bahan bakar, karena ini 4000 cc mesin Cherokee poros bahan bakar. Di sini saya double tangki. Tangki pertama punyanya Frontier itu sekitar 70 literan, tangki atas punya Jimny sekitar 40 literan, jadi sudah 110 liter. Itu ya untuk 5 hari masih cukup lah, tergantung yang ngegas itu sebenarnya. Nah untuk winch belakang kita pakai yang murah meriah, Warren Tabor 10.000. Secara sudah cukup lah untuk kita turun obstacle, itu sudah cukup untuk membantu di belakang. Dengan plasma kita pakai dengan selingnya kita pakai plasma, jadi memudahkan untuk navigator untuk tarik seling gitu. Terus untuk belakang cuma ada ban serep aja sama long haul 20 liter ada 2. Ya masih butuh bantuan lah untuk bahan bakarnya selain double tangki itu. Persiapannya cukup matang. Yang bisa kita upgrade, yang bisa kita kuati. Tujuannya biar kita bisa menikmati jalur GOX. Karena GOX yang ini katanya ada X-nya, itu yang bikin istimewa. Oke, salam off-road.